Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini, 13 April 2022. Kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, dan Tuhan sudah antar kita untuk menerima malam pemberiannya. Mari sebelum kita beristirahat, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyatakan syukur dan sembah kami ke hadapan hadirat-Mu. Karena Bapa terus berkarya untuk kehidupan dan keselamatan kami, umat manusia. Saat ini, sebelum beristirahat malam, kami mau menyatakan syukur kami dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-31. Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-4. Perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai umat Kristen, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk merayakan Jumat Agung dan akan mengalami perayaan Paskah untuk tahun 2022. Kita tentu bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk ada pada momen perayaan hari-hari raya gerejawi. Supaya melalui momen perayaan itu, masing-masing kita
bisa dapat berefleksi diri dan berusaha untuk mengenal siapa diri kita sesungguhnya di hadirat Tuhan dan di hadapan sesama kita umat percaya. Tentu yang sangat kita harapkan adalah melalui momen perayaan Hari Raya Gerejawi ini, kita sadar dengan benar bahwa karena akibat dari dosa kita umat manusia, Yesus Kristus telah menderita, menanggung sengsara kita, dan tergantung di atas kayu salib. Demi dan untuk keampunan dosa kita dan keselamatan kita umat manusia. Bahwa dia rela menggantikan kita mengalami penderitaan dan mengalahkan kuasa maut itu, supaya kita diberi kelayakan olehnya untuk diperdamaikan dengan Allah dan mengalami keselamatan kekal. Malam ini kita punya kesempatan untuk belajar lagi dari kebenaran firman Allah dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-31. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seseorang yang sedang dikenakan hukuman akibat karena kejahatannya dan ada dalam satu pergumulan hidup yang berat karena hukuman dimaksud, maka berita yang amat ia nanti-nantikan adalah berita pembebasan. Berita pembebasan itu akan menjadi sebuah berita yang amat menyukakan hatinya. Karena dengan berita pembebasan itu, ia akan dibebaskan dari hukumannya. Sekaligus juga ia dapat menerima pengampunan. Dan itu adalah sebuah berita yang sangat mendatangkan sukacita atas kehidupannya. Sebab jika dia tidak dibebaskan dan diampuni pelanggarannya, maka ia akan tetap ada di dalam pergumulan dan penderitaan yang amat mengerikan hidupnya. Karena itu, manakala dia mendengarkan berita pembebasan dan pengampunan bagi hidupnya, maka itu adalah sebuah berita yang dia nanti-nantikan sepanjang hari-hari hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bangsa Israel pernah mengalami keadaan ini. Mereka
pernah menjadi tawanan di Babel. Dan itu disebabkan oleh kejahatan hidup mereka. Yang membuatnya mereka ada di dalam penderitaan. Meneteskan air mata di negeri pembuangan. Kalau kita belajar di dalam Mazmur 137, maka Israel duduk di pinggir-pinggir sungai Babel, meneteskan air mata dengan hebat karena derita yang mereka alami di dalam hidup mereka. Mereka pernah menjadi bangsa yang dimerdekakan oleh Tuhan sendiri. Tetapi karena mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, mereka menyia-nyiakan kesempatan emas itu di dalam hidup mereka. Maka mereka dihukum oleh Tuhan dan kini mengalami penderitaan, meneteskan air mata dengan hebat di negeri pembuangan di Babel. Dan di tengah-tengah tangisan dan linangan air mata itu, mereka memperoleh kabar, mereka memperoleh pemberitaan bahwa mereka mau dibebaskan. Mereka dibebaskan dan akan dikembalikan ke negeri Sion untuk mengalami lagi kehidupan di negeri mereka. Setelah bertahun-tahun mereka ada di negeri pembuangan, penuh dengan banyak pergumulan dan linangan air mata. Karena itu di saat Israel mendapatkan berita pembebasan itu, di mana Allah menyatakan bahwa Allah mengasihi mereka dan Allah mau membebaskan kehidupan mereka, maka ini adalah sebuah sukacita besar. Berita itu mendatangkan kegirangan bagi kehidupan bangsa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah mau membebaskan bangsa itu bukan karena ada sesuatu yang sedang dikerjakan oleh bangsa itu, tapi karena Allah mau mengasihi mereka. Allah mau mengampuni mereka. Allah mau memanggil mereka kembali untuk mereka boleh kembali di Sion untuk menata hari-hari hidup selanjutnya. Karena itu ini adalah sebuah kabar gembira bagi bangsa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berita pembebasan ini sesungguhnya mau menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Allah sangat mengasihi mereka. Allah sangat mencintai mereka. Karenanya Allah dalam kedaulatannya mengampuni mereka, berbelas kasih dengan mereka, dan mau mengembalikan mereka untuk hidup di Sion dan mengalami lagi hari-hari hidup
yang berkenan yang Tuhan siapkan bagi hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu melalui perenungan ini kita harus ingat bahwa jangan pernah kita terus membiarkan diri kita untuk melawan Allah. Tidak menghormati Tuhan dengan berbagai-bagai perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan di dalam hidup ini. Sebaliknya, hendaknya setiap saat kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan berserah secara penuh ke dalam tangan-Nya, supaya hari-hari hidup kita itu adalah hari-hari yang memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Hal yang kedua, bahwa Allah telah membebaskan kita, mengampuni dosa-dosa kita melalui pengorbanan-Nya di atas kayu salib. Itu semua karena kecintaan-Nya kepada kita sekalian. Karena itu, biarlah dengan karya pengampunan ini, kita boleh dapat menjalani hari-hari hidup kita selanjutnya dengan tidak lagi membiarkan diri kita terjerumus dalam berbagai-bagai tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi biarlah kita memasuki babak baru, babak pertobatan, dan menghiasi hari-hari hidup kita dengan perkara-perkara yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa tidak ada Allah seperti Allah yang berkarya dan menyelamatkan kehidupan kita. Karena itu, mari persembahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya demikian hari-hari hidup kita adalah hari-hari yang menyenangkan hati Tuhan dan yang selalu mempermuliakan nama-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyatakan syukur dan terima kasih karena Bapa terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah hari-hari hidup kami akan kami jalani sedemikian rupa untuk kami mewarnai hari-hari hidup ini dengan perkara-perkara yang mempermuliakan nama-Mu, ya Bapa. Dan perkara-perkara kehidupan yang hanya menciderai kekudusan Allah dapat kami jauhi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit. Baik itu di dalam rumah tangga mereka, maupun di rumah-rumah sakit. Baik yang ada di rumah-rumah sakit di Kota Kupang ini, maupun mereka yang sedang berjuang untuk mengalami pemulihan melalui perawatan medis di rumah sakit di Pulau Jawa, di Surabaya, Bandung, Jakarta, di mana saja umat-Mu sedang berjuang. Ya Bapa, lawatlah umat-Mu. Dan kalau Bapa berkenan, biarlah mereka dipulihkan.
supaya mereka bisa mengalami kesembuhan, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang ada dalam berbagai-bagai pergumulan hidup mereka, kesulitan ekonomi, karena usaha-usaha mereka sedang terganggu. Hamba berdoa, tolonglah umat-Mu, dan bukakanlah pintu berkat-Mu untuk memberkati umat-Mu, supaya kelanjutan hidup umat-Mu terus terpelihara. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk keadaan negara kami, dengan berbagai-bagai situasi dan keadaan yang tengah terjadi. Selamatkan pemerintah kami, selamatkan rakyat, selamatkan rumah bersama kami Indonesia, supaya kami tetap hidup dalam keadaan yang damai di antara seorang dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Kristus kami berdoa serta bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.